Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Andrapsari di mata kuliah Akuntansi Biaya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas biaya overhead pabrik. Di pertemuan yang lampau, saya pernah menyinggung mengenai biaya overhead pabrik. Mari kita bahas biaya overhead pabrik. Sebenarnya apa sih biaya overhead pabrik itu? Nah, biaya overhead pabrik itu adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi yang namanya biaya overhead pabrik itu di luar BBB dan BTKL. Nah, biaya overhead pabrik ini dapat dibebankan ke biaya produksi dengan cara langsung atau metode proses. Atau kita sering sebut juga dengan proses costing. Maupun tak langsung atau metode pesanan atau job costing. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas metode proses dan metode pesanan. Nah, dalam biaya overhead pabrik ini, alasan pembebanannya tidak langsung dilakukan jika satu atau lebih alasan. Nah, di sini ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu nilai biaya relatif rendah dibandingkan nilai keseluruhan biaya produksi. Sehingga kesalahan membebankan tidak mempengaruhi secara signifikan besarnya biaya produksi per unit barang jadi. Nah, untuk alasan yang kedua, ya ini di sini biaya overhead pabrik memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam menelusur biaya yang aktual, sehingga harus dibebankan ke biaya produksi setiap job atau setiap jenis barangnya. Di sini juga ada alasan ketiga, kenapa BOP itu di luar biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Karena biaya yang sesungguhnya terjadi itu belum diketahui, maka kita bebankan ke dalam biaya overhead pabrik. Yang keempat adalah jumlah hasil produksi yang sesungguhnya juga belum diketahui, maka kita bebankan ke biaya overhead pabrik. Nah, untuk alasan yang kelima, hasil produksinya karena heterogen, sehingga secara aktual hasil produksi mempunyai biaya yang berbeda-beda. Nah, demi kepraktisannya di bagian akuntansi, maka penggolongan biaya-biaya di luar BBB dan BTKL itu dimasukkan ke biaya overhead pabrik. Jadi, untuk biaya overhead pabrik, ini biaya selain BBB dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, lanjut ya, penggolongan biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dapat digolongkan dengan 3 cara penggolongan. Yang pertama, penggolongan biaya overhead pabrik berdasarkan sifatnya. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Yang keempat, yakni penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Mari kita bahas biaya overhead pabrik dengan 3 penggolongan. Nah, kalau untuk menurut sifatnya, itu biaya overhead pabrik itu ada 5 pembagiannya. Ada biaya pembantu, biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, tambahan gaji tenaga kerja langsung, biaya produksi karena berlalunya waktu, biaya produksi langsung membutuhkan pengeluaran kas. Ini adalah biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Nah, kalau menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi, di sini kita ada biaya tetap sama biaya variabel. Untuk keperluan penentuan tarif biaya semi variabel itu dibagi menjadi 2 unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Di mana untuk biaya pabrik tetap dan biaya variabelnya ini, biaya tetap itu jumlah totalnya tetap meskipun ada perubahan aktivitas. Jadi ketika volume produksinya tetap, mau itu volume produksi 10 maupun itu volume produksi 100 bahkan 100.000, itu biayanya tetap. Contoh dari biaya overhead pabrik tetap, contohnya adalah depresiasi mesin, gaji direktur, gajinya mandor, dan lain-lain. Nah, misal nih, teman-teman, saya contohkan perusahaan sepatu saja ya, perusahaan sepatu.
perusahaan sepatu, mau dia produksi 10 unit, mau dia produksi 100 unit, atau mau dia produksi 1000 unit pun, kalau yang namanya biaya tetap, contoh di sini adalah depresiasi mesin, itu selalu sama setiap tahunnya. Mau dia makainya cuman buat untuk 10 unit, 100 unit, atau 1000 unit, depresiasi mesin per tahunnya penurunannya itu sama. Terus lagi ada biaya gaji manajer atau gaji direktur produksi. Mau direktur produksinya 10 unit yang diproduksi, mau 1000 unit yang diproduksi, gajinya sama, tetapi ada perubahan tidak mengikuti dengan volume kapasitas sepatu yang diproduksi. Nah, berbeda lagi dengan biaya variabel. Kalau yang dinamakan dengan biaya variabel itu jumlahnya berubah-ubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas atau biaya yang jumlah per unitnya tetap meskipun ada perubahan aktivitas. Biaya variabel ini misalnya pembuatan sepatu. Ketika memproduksi 10 sepatu, dia hanya membutuhkan 1 kilo lem. Ketika dia memproduksi 100 sepatu, dia membutuhkan berarti 10 kilo lem. Artinya apa? Artinya dari 10 ke 100 dia jumlahnya juga bertambah. Jumlah lem yang dibutuhkan juga bertambah. Maka lem ini dikategorikan sebagai biaya variabel karena dia mengikuti naik turunnya berapa pieces atau berapa satuan yang diproduksi dalam suatu perusahaan. Nah, kalau biaya produksi semi variabel itu seperti biaya pemeliharaan mesin dan biaya listrik, itu masuknya ke biaya semi variabel. Nah, kalau yang namanya biaya pemeliharaan mesin itu kan biasanya ketika mesin press sepatu atau apa ya alat, saya masih menyontohkan di perusahaan sepatu ya. Nah, itu di press atau di press. Nah, itu pemeliharaan mesin pressnya itu juga kita bisa masukkan ke biaya semi variabel karena kita tidak bisa masukkan itu ke biaya tetap maupun kita masukkan ke biaya variabel karena tidak tergantung dengan sedikit atau banyaknya jumlah unit yang diproduksi dalam perusahaan sepatu tersebut. Biaya listrik juga itu tidak bisa kita katakan biaya tetap. Apa ya listrik setiap bulan itu tetap. Kita masukkan ke variabel, dia tidak mempengaruhi secara langsung naik turunnya produksi. Maka kita masukkan ke biaya produksi semi variabel. Nah, biaya overhead tetap bila dipakai dalam metode pesanan, biaya overhead variabel dipakai dalam metode proses. Tadi di awal saya sempat singgung mengenai ini ya. Ini. Untuk keperluan penentuan tarif, biaya semi variabel dipecah menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kalau yang untuk biaya tetap itu digunakan dalam metode pesanan. Kalau untuk biaya variabel ditentukan dalam metode proses. Jadi perusahaan itu jenisnya ada dua, dia by proses atau by pesanan. Kalau dia by proses, untuk by proses itu perusahaan manufaktur. Tapi kalau untuk by pesanan, contohnya perusahaan garmen. Nah, kalau perusahaan manufaktur, dia biasanya tetap dia menggunakan metode biaya overhead tetap. Kalau untuk metode biaya pesanan, dia overheadnya, kalau untuk metode pesanan, dia pakainya biaya overhead tetap. Kalau untuk variabel, dia pakainya metode proses. Jadi nanti itu akan kita bahas di pertemuan kita yang selanjutnya. Metode biaya overhead pabrik secara pesanan dan biaya overhead pabrik secara proses. Teman-teman sudah memahami ya, apa itu biaya overhead pabrik tetap, apa itu biaya overhead pabrik secara variabel, dan bagaimana menentukan tarif dari semi variabel tadi dipecah ke dalam dua unsur, biaya tetap dan biaya variabel.
Kita lanjutkan ya. Nah, menurut hubungannya dengan departemen, ini ada biaya overhead pabrik langsung atau direct department overhead expense dan biaya overhead pabrik tidak langsung atau indirect department overhead expense. Nah, apa yang dimaksud dengan overhead pabrik langsung? Nah, biaya overhead pabrik langsung itu adalah biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu dan manfaatnya itu hanya dinikmati di departemen itu saja. Paham ya, teman-teman ya? Biaya overhead pabrik langsung itu biaya overhead pabrik yang manfaatnya hanya dirasakan di departemen itu saja. Jadi tidak dapat dirasakan di departemen yang lain. Contohnya ini adalah gaji mandor departemen produksi. Terus biaya bahan penolong. Nah, untuk biaya bahan penolong di pertemuan sebelumnya tentang biaya bahan baku sempat saya singgung juga terkait dengan biaya bahan penolong itu masuknya ke biaya overhead pabrik langsung. Karena biaya bahan penolong biasanya itu melekat dengan biaya bahan baku. Jadi itu masuknya langsung ke bagian produksi. Lalu apa yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik tidak langsung? Nah, yang dimaksud dengan biaya overhead pabrik tidak langsung itu adalah biaya overhead pabrik yang dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Jadi bukan di departemen itu saja. Contohnya biaya asuransi atau pemeliharaan gedung. Jadi yang namanya perusahaan, dia punya gedung, diasuransikan, dipeliharakan. Berarti kan biaya tersebut melekat dalam semuanya. Dalam semua departemen, bukan hanya departemen produksi saja, tapi departemen keuangan juga merasakan dari biaya pemeliharaan asuransi gedungnya, departemen keuangan juga, departemen produksi juga merasakan. Jadi tidak hanya di departemen produksi saja, itu kita namakan dengan biaya overhead tidak langsung. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi sudah paham pengertian dari biaya overhead pabrik langsung maupun biaya overhead pabrik tidak langsung. Pelakuan akuntansinya untuk bahan pembantu. Nah, yang pertama transaksi terjadinya pembelian dan pemakaian, retur pembelian dan retur pemakaian. Nah, di sini ada bukti transaksi. Untuk pembelian adalah bukti masuk bahan yang dibuat bagian gudang, bahan dan nota pembelian diterima dari supplier. Untuk pemakaian adalah bukti pemakaian bahan yang dibuat di gudang bahan. Untuk retur pembelian, bukti transaksinya berupa bukti memo yang dibuat bagian pembelian. Serta untuk retur produksi, bukti transaksinya berupa bukti memo dibuat dengan bagian produksi. Yang ketiga yakni akuntansi bahan pembantu sama dengan akuntansi bahan baku. Jadi perlakuan akuntansi bahan pembantu sama akuntansi bahan baku itu sama. Nah, untuk metode pencatatan persediaan yaitu perfektual dan fisik. Jadi ada metode perfektual dan metode fisik. Sedangkan penilaiannya meliputi FIFO, LIFO, average, rata-rata bergerak, dan identifikasi khusus. Hampir mirip dengan bagian akuntansi biaya bahan baku ya, untuk bahan pembantu ya. Di sini bahan pembantu itu berarti kan bahan yang digunakan untuk menolong. Kita kadang di bagian akuntansi sering disebut bahan penolong atau bahan pembantu. Nah, untuk menolong bahan utama. Begitu ya teman-teman ya. Metode penilaiannya juga sama, FIFO, LIFO, rata-rata bergerak, dan identifikasi khusus. Itu juga tergantung dari masing-masing perusahaan menggunakan kebijakan yang mana. Nah, di sini untuk biaya tenaga kerja tidak langsung dan tambahan gaji tenaga kerja langsung. Yang pertama adalah akuntansi sama seperti akuntansi tenaga kerja. Kita sudah pernah bahas ya akuntansi tenaga kerja di pertemuan kita sebelumnya dengan tarif per jam kerja dan tarif per unit dari hasil produksi. Nah, lalu di sini bukti transaksi umumnya dibuatkan bagian personalia atau administrasi produk. Nah, ini bukti transaksinya apa ya? Tadi berupa kartu jam kerja atau dan daftar gajinya. Biasanya kartu absensinya atau jumlah absensi daftar hadirnya berapa. Itu terkait dengan biaya tenaga kerja tidak langsung.
Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai biaya tenaga kerja dibagi dua, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung itu masuknya ke biaya overhead pabrik. Lanjutkan ya. Nah, untuk biaya produksi karena berlalunya waktu, itu yang pertama kita ada bukti transaksi berdasarkan bukti memorial yang ditetapkan terlebih dahulu dengan menggunakan metode garis lurus. Nah, yang kedua adalah biaya produksi yang diperoleh dari jurnal penyesuaian untuk membebankan biaya produksi karena berlalunya waktu ke rekening biaya overhead pabrik. Jadi, kita bahas bersama-sama untuk biaya produksi karena berlalunya waktu. Nah, untuk biaya produksi karena berlalunya waktu, itu adalah biasanya depresiasi mesin. Setiap tahun mesin itu kan ada depresiasi. Pasti kita menghitungnya nggak di awal kan. Menghitungnya pasti di akhir. Berarti itu adalah biaya produksi karena berlalunya waktu. Maka kita akan bahas di paragraf berikut ini. Nah, paragraf 1 jurnal penyesuaian untuk biaya produksi karena berlalunya waktu. Nah, di sini ada keterangan rekening debit kreditnya. Ini saya kasih contohnya. Pengakuan depresiasi mesin. Ini ada jurnalnya yang digunakan ada depresiasi mesin, akumulasi depresiasi mesin. Jurnalnya pada saat pengakuan depresiasi mesin, dia punya depresiasi mesin, kreditnya adalah akumulasi depresiasi mesin. Untuk nominalnya ini 1.500, di debit kreditnya 1.500. Pada saat ada pengakuan depresiasi gedung ya juga sama. Akumulasi depresiasi gedung, debit, kreditnya adalah akumulasi depresiasi gedung. Ya, sama ya. Untuk pengakuannya kalau mesin, depresiasi mesin pada akumulasi depresiasi mesin. Kalau gedung, depresiasi gedung di sisi debit, kreditnya adalah akumulasi depresiasi gedung. Nominalnya sama, Rp1.000. Nah, untuk pembebanan biaya BOP-nya adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik di sisi debit, sedangkan di sisi kreditnya itu adalah depresiasi mesin dan depresiasi gedungnya. Jadi kita tambahkan depresiasi mesinnya 1.500 dan depresiasi gedungnya 1.000. Totalnya berarti BOP-nya adalah 2.500. Teman-teman ya, di sini pada saat dia pembebanan biaya, berarti biaya overhead pabriknya di sisi debit, depresiasinya di sisi kredit. Ya. Kalau dia masih mengakui adanya depresiasi, berarti depresiasinya di sisi debit, sedangkan akumulasi depresiasinya di sisi kredit. Teman-teman harus bisa membedakan pada saat pengakuan dan pembebanan biaya. Kalau pada saat pengakuan depresiasinya di sisi debit, akumulasi depresiasinya kredit. Kalau sudah pembebanan biaya overhead pabriknya di sisi debit dan depresiasinya di sisi kredit. Nah, sedangkan saat pembebanan biaya overhead pabrik kepersediaan barang dalam proses atau sering kita sebut dengan BDP. Nah, persediaan BDP di sisi debit, biaya overhead pabriknya kita pindah ke sisi kredit. Karena ini kan belum tentu terjadi karena berlalunya waktu, maka kita persediaan barang dalam prosesnya di sisi debit, sedangkan biaya overhead pabriknya di sisi kredit 2.500. Oke, untuk yang pertama, jurnal penyesuaian untuk biaya produksi karena berlalunya waktu pada saat pengakuan, terus kedua saat pembebanan biaya, saat pembebanan biaya overhead pabrik persediaan barang dalam proses. Berarti sudah ada 3 ya, pada saat pengakuan, depresiasi, debit, akumulasi depresiasi kredit, pada saat pembebanan biaya overhead pabrik, debit, depresiasinya di sisi kredit. Sedangkan tahap ketiga, saat pembebanan biaya overhead pabrik ke persediaan barang dalam proses, berarti persediaan barang prosesnya di sisi debit dan biaya overhead pabriknya di sisi kredit. Lalu saya lanjutkan lagi, perlakuan akuntansinya untuk
biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas. Nah, jadi kalau berlalunya waktu, nah kali ini kita membahas mengenai biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas. Bukti transaksi menggunakan bukti kas keluar yang dilampiri bukti pendukung pembayaran. Bukti transaksi yang menggunakan kas keluar dan dilampiri bukti pendukung pembayaran. Karena kita kan melakukan pengeluaran kas, pasti ada bukti transaksinya dan ada bukti pendukung pembayarannya. Paham ya? Lalu yang di poin 2, yaitu biaya produksi diperoleh dari jurnal penyesuaian untuk membebankan biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas ke rekening biaya overhead pabrik. Nah, kita lihat di dalam slide peraganya. Untuk biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas. Nah, ini masuknya kita ke jurnal kas keluar ya. Jurnal kas keluar itu dikerjakan pada saat ada transaksi. Jadi langsung dikerjakan jurnal kas keluarnya. Yang pertama yaitu pada saat pembelian peralatan. Kalau yang namanya pembelian peralatan produksi, berarti kan biaya peralatan, berarti kan peralatannya bertambah, kasnya kita berkurang. Kalau peralatannya bertambah, berarti di sisi debit. Kas berkurang, kita di sisi kredit. Ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini, untuk biaya peralatan produksinya bertambah, berarti di sisi debit, sedangkan kita mengeluarkan kas. Kalau kita mengeluarkan kas, berarti kita mengeluarkan di sisi kredit. Nah, di sini ada lagi, pembayaran rekening listrik. Berarti apa? Yang namanya pembayaran rekening listrik sama. Kita mengeluarkan kas. Biaya listriknya di sisi debit. Kasnya di sisi kredit. Ini adalah jurnal umum pada saat transaksi. Ya. Lalu di sini ada pembelian minyak mesin pelumas. Berarti di sini ada biaya pelumas. Kreditnya kas karena kita mengeluarkan uang untuk membeli mesin minyak pelumas. Terus pembelian gas. Berarti apa? Biaya gas. Debitnya kasnya adalah kreditnya adalah kas. Ini ya. Ini adalah jurnal-jurnal umum atau jurnal transaksi yang dilakukan pada saat setiap ada transaksi. Lalu kita cek ke peraga 2.2, yaitu biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas. Jurnal ini disesuaikan dikerjakan setiap akhir periode. Jadi ketika teman-teman sudah membuat jurnal transaksinya, teman-teman di akhir periode, teman-teman harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, yang pertama kita membebankan biaya ke dalam pengeluaran uang ke BDP atau biaya ke BOP, biaya overhead pabrik. Berarti apa di sini? Biaya overhead pabrik di sisi debit, kreditnya biaya-biaya tadi ada biaya peralatan, biaya listrik, biaya pelumas, biaya gas masuk ke sisi kredit. Nih, teman-teman total dapat 3.400 dari ini ya. 1.000 ditambah 1.700 ditambah 500 ditambah 200. Jadi totalnya adalah 3.400. Nah, sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik ke persediaan barang dalam proses, berarti apa? Berarti persediaan barang dalam proses, debit, kreditnya, biaya overhead pabrik. Ini ya teman-teman ya, teman-teman bisa cek di sini persediaan barang dalam proses, kredit, debit, barang overhead pabriknya di sisi kredit. Paham ya? Sampai sini. Berarti kita sudah membahas mengenai biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas. Ketika ada transaksi, berarti teman-teman harus mencatat biaya kas, biaya di debit, kasnya di kredit. Lalu setelah itu pembebanan biaya pengeluaran kas ke overhead pabrik. Berarti biaya overhead pabriknya di sisi debit, sedangkan seluruh biayanya ada di sisi kredit. Dari biaya overhead pabrik ke persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam prosesnya di sisi debit, sedangkan biaya overhead pabriknya di sisi kredit. Ini ya jurnalnya teman-teman. Berarti ada 3 tahapan ya. Dari peraga 2.1 dan peraga 2.2. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa contoh dari biaya overhead pabrik. Ini ya teman-teman ya, ini adalah beberapa contoh dari biaya overhead pabrik. Nih.
Dan pembantu, jenis BOP-nya, misal ada di sini benang, kancing, label, kain keras, monte, ini biasa garmen ya, ini ya, untuk perusahaannya. Tapi nanti tergantung perusahaannya sendiri ya teman-teman ya. Tergantung soalnya sendiri, perusahaannya jenis perusahaan apa. Kalau benang, kancing, label, kain keras, mote, ini biasanya perusahaan garmen atau produksi baju, biasanya seperti itu. Terus di sini ada biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung. Di sini ada manajer produksi, kepala potong, kepala jahit, kepala administrasi produksi, planning produk kontrol, petugas angkut. Berarti ini terkait dengan biaya tenaga kerja tidak langsung. Karena tidak langsung berhubungan dengan produksinya, ya. Nah, kalau ini ada tambahan gaji tenaga kerja langsung. Ada uang makan, lembur, premi hadir, dan bonus. Di sini ada biaya produksi berlalunya waktu. Tadi, biaya produksi berlalunya waktu itu biasanya dia terkait dengan aset ya. Di sini terkait dengan depresiasi mesin, bangunan pabriknya, asuransi kebakarannya, asuransi kebakaran pabrik, asuransi kebakaran mesinnya, terkaitnya dengan itu. Nah, untuk biaya produksi pengeluaran kasnya secara langsung, yaitu dia tadi bisa pembelian jarum, gunting potong, terus servis mesin potongnya, obrasnya, biaya listriknya, biaya gasnya, itu terkait dengan biaya produksi pengeluaran kas langsung. Ini yang saya contohkan adalah usahanya adalah garmen di sini. Nah, di sini ada penentuan tarif BOP yang telah ditentukan di muka. Di sini ada beberapa alasan pembebanannya. Yang pertama yakni biayanya itu tidak dihitung, tidak perlu menunggu sampai keseluruhan pesanan selesai. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi biaya produk. Nah, kenapa sih ada alasan pembebanan BOP? Nah, ini alasannya adalah kita tidak usah menunggu produk semua pesanan itu selesai, kita sudah tahu, oh biaya overhead pabrik yang dibutuhkan adalah sekian. Ketika memenuhi kebutuhan tersebut, manajemen butuh informasi biaya produk. Jadi kenapa kita membebankan alasan adanya biaya overhead pabrik. Lalu, langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, kita harus menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Lalu memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik pada produk, menghitung tarif biaya overhead pabriknya. Nah, berarti ada 3 langkah ya tadi ya teman-teman ya. Dan menyusun anggaran dari BOP, memilih dasar pembebanan BOP-nya, menghitung tarif BOP. Ada 3 langkah-langkah menentukan tarif BOP. Nah, dasar alokasi pembebanan BOP, di sini ada satuan produk. Yang namanya satuan produk itu rumusnya taksiran BOP, yang namanya biaya overhead pabrik itu biasanya ada taksiran BOP-nya. Dibagi taksiran jumlah satuan yang dihasilkan itu sama dengan tarif biaya overhead pabrik per satuan. Contohnya, jika overhead pabrik diestimasikan sebesar 300.000, masih estimasi ya, estimasi dan taksiran. Dan perusahaan bermaksud memproduksi 250 unit. Jika pesanan yang telah terselesaikan 1000 unit, berapa besarnya BOP? Kita masukkan ke dalam rumus ini ya, taksiran BOP dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per satuan. Nah, estimasi overhead pabrik per unit adalah 300.000 dibagi dengan 250. Jadi berapa? 1,20 rupiah. Itu adalah estimasinya. Nah, biaya overhead pabrik tadi kan yang sudah diselesaikan 1000 unit. Artinya apa? Artinya 1,2 rupiah dikali dengan unit yang sudah diselesaikan tadi. Berarti berapa? 1,2 dikali dengan 1000. Artinya jumlah biaya overhead pabriknya itu adalah 1.200 rupiah. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya? Untuk penghitungan satuan produk dengan menggunakan rumus taksiran BOP dibagi dengan taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per satuan. Teman-teman hitung dulu ini estimasinya berapa? 300.000 dibagi dengan 250 jadinya 1,2 rupiah. Nah, produk jadi yang selesai berapa?
pesanan yang sudah selesai berapa? 1000. Berarti 1000 dikali dengan 1,20 rupiah. Artinya biaya overhead pabriknya sebesar 1.200. Lalu yang kedua, dasar alokasi pembebanan BOP, dia biaya bahan baku berdasarkan biaya bahan bakunya. Rumus yang dipakai adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100%. Maka ketemunya ini hasilnya adalah persentase BOP dari bahan baku yang dipakai. Di sini ada soal, yakni jika overhead pabrik diestimasikan sebesar Rp300.000 dan estimasi biaya bahan baku sebesar Rp250.000 selama periode mendatang, jika bahan bakunya Rp5.000, berapa biaya overhead pabrik yang dibebankan? Kita lihat nanti hasilnya persentase ya. Estimasi overhead pabrik per unit 300.000, sama kan tadi soalnya 300.000, tadi jumlah overhead pabrik diestimasikan dibagi dengan estimasi biaya bahan bakunya 250.000 dikali dengan 100% adalah 120.000. Nah, jadi tambahan biaya overhead pabriknya adalah 120% dikali dengan 5.000 sama dengan Rp6.000. Ini ya, tambahan biaya overhead pabriknya untuk biaya bahan baku di sini adalah Rp6.000. 120%-nya dari harga bahan baku. Harga bahan baku pesanannya tadi berapa? 5.000. Kita kalikan saja dengan hasilnya. Estimasi overhead pabrik per unitnya 120 dikalikan dengan Rp5.000. Oke, berarti kita sudah mempelajari mengenai biaya bahan baku dengan estimasi perhitungannya ya teman-teman ya. Saya lanjutkan lagi ke biaya tenaga kerja. Kalau kita lihat dasar pembebanan BOP melalui biaya tenaga kerja. Rumus yang dipakai adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung, BTKL ya. Untuk tidak langsung kita tidak pakai, kita pakainya adalah BTKL, tenaga kerja langsung. Karena apa? Yang langsung berhubungan dengan hasil produknya. Jika overhead pabrik diestimasikan 300.000 dan total biaya tenaga langsung diestimasikan Rp500.000 selama periode mendatang, jika produk atau pesanan dengan biaya tenaga kerjanya adalah Rp12.000, berapa BOP-nya? Maka kita masukkan ke dalam rumus estimasi BOP per unit dengan biaya tenaga kerja. Taksiran BOP-nya tadi Rp300.000 dibagi dengan biaya tenaga kerja langsungnya Rp500.000 dikalikan dengan 100%. Berarti untuk estimasi overhead pabrik unitnya adalah 60% dari biaya tenaga kerja langsung. Ini ya. Jadi tambahan biaya overhead pabriknya dia 60% dikali dari 12.000. Biaya tenaga kerja langsungnya adalah 7.200. Jadi tambahan biaya overhead pabriknya adalah 7.200. Untuk pembebanan BOP berdasarkan biaya tenaga kerja. Oke. Nah, kalau ini berdasarkan jam tenaga kerja. Kalau berdasarkan jam tenaga kerja, rumusnya adalah taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran tenaga kerja langsung. Nanti hasilnya dia adalah BOP jam tenaga kerja langsung. Nih, contoh soalnya adalah jika overhead pabrik diestimasikan sebesar 300.000 dan total jam kerja langsung diestimasikan 60.000 jam selama periode mendatang. Jika produk atau pesanan memerlukan 800 jam tenaga kerja langsung, berapa banyak biaya overhead pabrik yang dibebankan? Maka di sini ada estimasi overhead pabrik per unit. Nih ya, estimasinya tadi 300.000 dibagi total jam kerja langsung ya, 60.000 jam. Berarti 300.000 dibagi 60.000. Artinya estimasi overhead pabrik unitnya itu adalah 5 rupiah jam tenaga kerja langsung. Kita tinggal kalikan saja dengan 800 jam. Artinya tambahan biaya overhead pabriknya 5 dikali 800 adalah Rp4.000. Paham ya?
teman-teman, dari sini kita sudah mengetahui dasar pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan jam tenaga kerja langsungnya. Lalu apabila kita membebankan biaya overhead pabrik dengan jam mesin, di sini adalah rumusnya taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jam mesin, dapatnya nanti adalah BOP per jam mesin. Jika overhead pabrik diestimasikan 300.000, soalnya masih sama ya, dan total jam mesin diestimasikan 20.000 jam selama periode mendatang. Jika produk yang dipesan menggunakan 120 jam mesin, apakah biaya overhead pabrik yang dibebankan? Maka di sini kita dapat menghitung estimasi overhead pabrik, unitnya adalah dari taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam mesinnya. 300.000 dibagi 20.000 sama dengan 15 rupiah per jam mesin. Artinya apa? Artinya tambahan biaya overhead pabriknya adalah 15 rupiah dikali dengan 120 jam mesin. Hasilnya adalah 1.800 rupiah. Jadi tambahan biaya overhead pabriknya sebesar 1.800 rupiah. Kalau kita mencarinya dasar pembebanan BOP menggunakan jam mesin. Nah, kita juga ada lagi biaya overhead pabrik aktual. Nah, di dalam biaya overhead pabrik aktual ini, tarif overhead pabrik yang telah ditentukan di muka adalah Rp15 per jam mesin yang telah dihitung sebelumnya. Perusahaan telah menggunakan 20 jam mesin dan biaya overhead pabrik aktualnya sebesar Rp292. Nah, kita bisa menghitung overhead pabrik yang dibebankan selama periode ini adalah 20.000 dikali dengan Rp15. Artinya, biaya overhead pabrik yang dibebankan adalah Rp300.000. Dari 20.000 dikalikan dengan Rp15. Ini Rp15 dari total per jam yang telah dihitung sebelumnya ya teman-teman ya. Bisa dicek di sini. Soalnya masih nyambung, masih sama. Jurnal untuk mencatat bebanan overhead pabrik tersebut adalah barang dalam proses di sisi debit, sedangkan kreditnya adalah overhead pabrik yang dibebankan. Nominalnya 300.000. Sedangkan saat penutupan BOP pada akhir tahun adalah overhead pabrik yang dibebankan di sisi debit 300.000. Kreditnya adalah pengendalian overhead pabrik 300.000. Oke ya teman-teman, berarti kita di sini bisa ikhtisar saat pembebanan overhead pabrik, barang dalam proses debit overhead pabrik kredit, sedangkan saat penutupan overhead pabrik yang dibebankan di debit, kreditnya pengendalian overhead pabrik, nominalnya sama Rp300.000. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Disposisi jumlah pembebanan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Misal dari peraga ini kita bisa lihat 31 Desember di sini BOP aktual yang terjadi selama periode tersebut adalah biaya overhead pabrik yang aktualnya 292.000. Nah, BOP yang dibebankan itu 300.000. Jadi artinya apa? Artinya biaya overhead pabrik yang dibebankan itu terlalu tinggi. Aktualnya dia 292, pada saat pembebanan Rp300.000. Jadi ada selisih. Selisihnya itu kita buat ayat jurnal pembebanan BOP. BOP-nya terlalu rendah apa terlalu tinggi? Nah, ini kita catat pada saat akhir periode diperlakukan sebagai biaya periodik. Jumlahnya tersebut harus ditutup ke harga pokok penjualan atau ikhtisar laba rugi. Turunan dari selisih BOP adalah pengendalian overhead pabrik di sisi debit, harga pokok penjualan di sisi kredit. Dapat dari 8.000 dari selisihnya ini ya, 300.000 dikurangi dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. 292.000. Kita temu angkanya adalah Rp8.000. Oke. Teman-teman, untuk mata kuliah akuntansi biaya untuk materi biaya overhead pabrik telah selesai.
Dan apabila ada teman-teman yang belum paham, bisa menghubungi WhatsApp atau komen di kolom komentar dari video yang sudah saya share. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.